nih tertarik dengan masker ini? Ayo sekarang saya akan perlihatkan bagaimana membuat masker-masker cantik ini ya. Nih, karena kita kelihatannya masih lama loh pakai masker. Nih, sekarang kenapa enggak ya kita buat sendiri, coba di rumah masker-masker cantik ini. Oke, ikutin ya bahan-bahan apa saja yang saya akan pakai. Kita di channel saya hari ini, tapi bukan masak-masak dulu ya, kita istirahat dulu masak. Kali ini saya mau bagi salah satu juga yang menjadi hobi saya, yaitu kerajinan tangan. Nah, saya mau buat dekopas. Sebenarnya dekopas ini sudah saya buat awal waktu saya buat video, tapi itu di wadah yang berbeda. Kali ini saya mau buat di kain. Nah, kita kan lagi pakai masker sekarang ya, dan itu masih dalam waktu yang lama ya. Biar nggak bosan, kita pilih-pilih masker. Saya buat masker dekopas di masker. Jadi dekopas ini kita pakai tisu, bekerja dengan tisu sekarang, bukan dengan wajannya. Untuk kali ini aja kita pakai tisu. Nah, tisu ini sebenarnya macam-macam motifnya. Nih, ada yang cantik ini. Tapi kalau ini buat masker, kita harus desain ya, potong-potong buat maskernya. Tinggal tergantung bagaimana kita berkreasi dengan tisu. Nah, selain di masker, sebenarnya kalau kita sudah tahu tekniknya, itu bisa dipakai juga di taplak meja, sarung bantal, bahkan spray juga bisa kalau kita mau bikin yang gede. Dan itu lebih gampang gitu. Kalau kita sudah tahu cara membuat di masker, karena ini masker ini kan berlekuk-lekuk ya. Nah, itu ada tekniknya juga. Kali ini kita belajar dasarnya dulu ya. Tapi kalau kita sudah tahu bikin ini, kita akan bisa berkreasi di mana aja, di kain apa aja. Cuman untuk kali ini kita pakai yang warna putih. Untuk teknik ini kita pakai di warna yang terang ya. Nih lihat maskernya saya bikin macam-macam kembangnya. Terus ada ini lagi, nih. Biar nggak bosan kita pakai masker, banyak pilihannya nanti ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut, yang belum subscribe di subscribe ya. Terus komen, like dan share. Terima kasih. Sebelum kita lanjut dengan cara kerja membuat dekopas di kain, saya lihatkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Pertama, medianya yaitu kain, berasal dari kain. Karena sekarang kan kita lagi pakai masker ya. Jadi saya pengen kita bikin di masker. Sebenarnya bisa juga di media begini juga bisa ya. Kita pakai media ini bisa. Tapi kali ini saya pakai masker, media masker. Nah, selain medianya ini, kita harus siapkan tisu. Tisu itu bermacam-macam ya modelnya. Kita tinggal sesuaikan dengan media, besarnya media. Karena saya ada beberapa tisu di sini, tapi kelihatan motifnya besar-besar ya. Sementara media saya kecil, jadi pilihan saya jatuh di sini. Sebenarnya ini juga bisa kita ambil yang ini ya, nggak semua. Kalau burungnya agak gede dengan masker. Tapi sebaiknya kita belajar dengan ini aja dulu. Kemudian selain tisu, tentunya lem. Lem ini lem khusus untuk kain. Kalau mau beli fabrik glue ya, lem untuk kain. Karena ada lem untuk media yang lain seperti anyaman atau papan. Nah, dan kuas. Kuas ini karena saya sudah pakai sebelumnya, jadi saya rendam air biar catnya tidak mengeras ya. Ini saya pakai dua macam kuas.
Kalau buat media yang agak besar saya pakai ini, kalau tisunya agak kecil saya pakai yang ini. Dan gunting, kemudian ini spons. Nanti kita lihat kapan kita akan pakai spons ini. Kemudian ada alat bantu ini untuk atur-atur tisunya ya. Kalau tisunya kecil-kecil, tapi kalau tisu yang gede ini tidak perlu. Tapi kadang-kadang kita butuh, jadi saya siapkan saja. Nah, itu dia semua bahan yang kita butuhkan untuk membuat decoupage di kain. Yang membedakan hanya ini lemnya ya. Oke, sekarang saya akan gunting-gunting tisunya ini, kemudian kita lihat cara buatnya bagaimana. Nah, tadi saya sudah perlihatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebenarnya tadi saya sudah bikin ini, saya pikir sudah direkam, ternyata tidak. Jadi saya akan ulangin lagi ya, buat yang sebelah sini. Tekniknya cara bagaimana membuat, aduh gitu ya, maklum. Begini, ini sudah saya potong-potong ya. Setelah dari tisu ini saya potong, sudah saya desain, dia jadinya begini nih. Tadinya ini masih kosong kan waktu saya perlihatkan pertama, terus saya sudah bikin ini ternyata tidak terekam. Nah, sekarang saya mau bikin yang sebelah sini, tekniknya sama ya. Nah, tisu ini ada 3 lembar ya. Tisu ini 3 lembar. Nih, dia berbentuk seperti ini besarnya. Besarnya begini. Nah, 3 lembar dia, ada tiga helai lah, 3 helai. Jadi saya pakai yang untuk ini harus pakai helai yang paling atas. Helai yang terakhir. Itu yang harus dipakai. Jadi setelah saya potong-potong tisunya, ya, nih saya potong-potong jadi begini ya. Terus kita tinggal arrange gimana. Saya potong, sudah potong sekalian semua ya. Untuk 1 lembar itu dia saya langsung masukkan begini. Jadi tisu-tisu ini tidak hilang. Kemudian kalau kita umpama merangkai ya, ini kan saya potong dari sini ya. Nih coba lihat. Yang ini tadi saya perlihatkan tapi tidak terekam juga. Ini saya potong dari sini, yang ini bagian ini ya, bagian yang atasnya ini aja yang saya ambil. Nih. Kemudian yang ini saya potong dari situ. Karena atasnya ini kan ada melengkung, saya ikutin bentuknya. Nah, ini saya taruh di situ. Kemudian yang ini potongannya juga dari sini. Tapi dengan potongan yang lain. Saya ambil sedikit aja dari sini dia, sedikit aja, sedikit gitu. Nah, ini yang ini ya. Jadi tinggal terserah kita. Kalau ini kan gede ya, nggak mungkin taruh di sini lah penuh. Sebenarnya bisa satu tisu ini masuk di sini semua, tapi karena kita pemula ya, agak susah untuk menempelkan tisu di pas tikungan begini. Nanti banyak lekukan-lekukannya, itu agak repot. Sebaiknya kita belajar di media yang masih rata, media rata ya. Kita belajar di media rata. Nah, ini saya bikin begini. Nah, kita akan mulai buat cat lem yang ini ya. Saya desainnya ini kan modelnya begini ya. Saya desainnya ini dari atas, ini dari bawah. Begini dia jadinya. Oke. Begini. Nanti dia jadinya kayak gini. Ininya. Modelnya. Nah, ini ya yang saya bilang tikungan, ada tikungannya. Nih. Memang agak susah untuk menarik, untuk membuat ini. Jadi kita belajar dulu yang bidangnya satu rata kayak gini. Rata ya. Nih. Ini juga rata. Tinggal kita bagaimana mau desain model-modelnya itu. Oke? Saya akan buat yang ini. Jadi cara untuk
Nah, kalau ini kan sudah lepas ya, gampang kelihatan lepasnya nih. Tapi kalau dia susah lepas, kita bisa pakai lem dikit di sini terus kita lengket. Nah, pastikan ini sudah lembaran yang paling atas, sudah tipis begini. Karena kalau kita tidak hati-hati, masih ada satu lembar lagi, itu akan gagal. Jadi pastikan sudah begini ya. Nah, ini. Oke, caranya, oke, ini saya basah dulu. Oke, ini saya pisahkan dulu. Ini sisihkan ya. Kita akan kerja dengan ini. Saya basahkan dulu itu. Ini lem sudah saya taruh di sini. Sedikit aja lem yang kita pakai. Karena ini cuman bidang kecil, jadi sedikit aja, karena yang kita pakai juga cuman kecil, sedikit-sedikit ya, nggak usah banyak-banyak yang dituang. Nih, ini pertama begini kita sudah desain ya. Lem dulu paling bawah. Kalau kita keluar dari bidangnya, bidang ini ya, tisu, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan sebentar. Ini kita lem dulu. Dilem kainnya ya, yang dilem. Nah, terus kita tekan dari atas ya, begini. Tekan pelan-pelan supaya tidak ada gelembung. Kalau kita kalau ada gelembung, dia akan rusak pas dicuci. Jadi ini tidak akan rusak pas dicuci. Tapi hati-hati. Memang bekerja dengan tisu ini kita perlu ekstra hati-hati. Bayangkan kertas yang tipis begini, terus kita pakai lem lagi. Ini kita lem dulu. Pastikan. Gini ya. Dilem. Sebenarnya decoupage ini, kalau kita sudah tahu satu, untuk kayak kalau kita sudah tahu bikin di media datar, bukan media, maksudnya media anyaman, itu sama tekniknya dengan ini. Cuman kalau ini kan kita pakai lem untuk kain, itu aja bedanya. Tapi tekniknya sama, lem dari atas dan dari bawah. Dari dasar ini dilem, dari atas juga dilem. Nah, kalau untuk media anyaman itu kita pakai varnish supaya mengkilat. Nah, kalau ini kalau ada orang yang suka pakai varnish juga untuk buat di kain, tapi kalau saya lebih suka begini, jadi dia tidak mengkilat. Tapi tergantung selera kan, seni itu kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Jadi begini ya, kita pastikan semua bidang ada lemnya di dalam. Walaupun nanti kita lem dari atas juga. Tapi ini harus benar-benar ada lem. Lem. Jangan takut-takut lem. Tapi harus hati-hati pas lepasnya. Pastikan ditarik pelan-pelan. Tarik begini ya. Wadahnya, bidangnya juga, medianya juga harus rata. Jangan sampai dia bergelombang. Nih, gini, sedikit-sedikit. Kalau kuasnya kita rasa sudah mulai keras, taruh air, masukin ke air. Jangan sampai kuasnya juga kering. Ini ya. Nah, tarikannya harus tekan, kita harus tekan dia. Tekan tapi pelan.
Karena kalau kita tekan juga terus tarik gitu, aduh, tisunya bergelundung, bergiling-giling juga nanti dia. Hmm. Jadi ini tidak bedanya dengan media yang lain ya, cuman apa, cara pakai lemnya itu yang lemnya yang beda. Kalau kita lemnya di luar dari media, nggak apa-apa, nanti dibersihin. Nih, tarik pelan-pelan sambil ditekan, ya. Oh, jadi kalaupun nanti ada yang putus, terlepas, tidak apa-apa, anggap aja itu desain. Desain kita memang model begitu ya. Nah, makanya kalau membuat ini wadahnya, media wadahnya itu harus keras ya. Jadi pas kita tekan dia rata. Apalagi kita kerja dengan kain yang agak lari-lari begini ya, bergelombang dengan, kalau ditaplak lebih gampang sepertinya karena dia rata ya, rata. Tapi kalau ini kan ada modelnya ada lekukan-lekukan. Tapi nggak apa-apa, kita sudah belajar dari yang agak sulit. Kalau kita bekerja nanti di yang bikin taplak atau bikin sarung bantal, itu udah gampang. Udah gampang, udah nggak ada masalah. Nih. Up. Hmm. Kita mesti tarik dia. Tarik dia. Ini tarik ke sana. Tarik ke sana dia. Nih. Gitu ya. Pelan-pelan aja, nggak boleh buru-buru kalau bikin ini. Makanya kalau ada orang bilang, aduh dekopage itu yang tisu yang cuman tempel-tempel tisu, iya. Tempel-tempel tisu aja. Hmm. Tapi coba deh, perlu kesabaran. Ini dia. Selain mendesain, kita juga harus belajar bagaimana menarik-narik kuas. Nah ini dia mau lepas. Saya terlalu tarik. Tidak apa-apa. Kalaupun dia putus, anggap aja bunganya memang modelnya begitu. Nih, tidak usah kecewa. Oke. Saya harus rapatkan dia. Nah, jadi kan, lari lagi. Aduh, agak-agak ya. Tapi nggak usah kecewa. Pasti jadi kok. Dilem aja di bawahnya. Masukin. Nah, makanya kuas juga berperan penting ya, model kuas kita. Ini saya pakai kuas yang agak lancip ya, ada lancip-lancipnya begini ya. Jadi kan, nih. Akhirnya menempel juga dia. Ada sedikit. Nah, kita bisa lihat sudut-sudut mana yang masih terangkat. Ya, sambil dicek-cek. Ini masih terangkat sudutnya. Pastikan semua ada lemnya. Ya. Kemudian kita timpa dengan lem. Ya, ditimpa dengan lem. Sedikit aja. Tapi harus. Karena lem ini juga sebenarnya sudah ada varnisnya.
Jadi dia bisa mengkilat juga. Tapi ini penahan kalau kita mau cuci. Kan dia sudah nempel dari atas dan bawah. Ya. Nih. Udah jadi. Nah, gampang kan? Sebenarnya tekniknya sama ya, cuman memang kita pakai lem yang berbeda. Dan ini harus lebih ekstra hati-hati. Beda kalau kita bekerja di bidang yang rata begini, itu jauh lebih mudah. Mungkin saya bisa contohkan nanti ya. Kita pakai apa, masih banyak saya tisu sudah saya potong-potong. Tapi ini yang kita buat sekarang. Oke, sudah siap, sudah jadi. Ini jangan lupa selalu direndam ya lemnya. Lemnya itu harus selalu direndam. Ups. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah siap ya. Ini tadi sudah saya proses. Prosesnya sama dengan ini, cuman ya itulah. Saya pikir ini lebih berliku-liku. Saya mau videoin, tapi ternyata sudah selesai baru lihat. Oh, nggak kerekam. Nah, ini kita akan bersihkan lem-lem yang di pinggir-pinggir. Ini basahin sedikit ya, basahin sedikit. Cepat kering kok ini. Kalau nggak punya busa begini, ini kayak busa cuci piring, digunting aja busa cuci piring. Yang masih baru, jangan yang sudah dipakai cuci piring ya. Nah, busa cuci piring dipakai. Ini kita gini-giniin aja nanti ya. Dia akan keluar lem yang di pinggir-pinggir. Di atas juga. Sambil ditekan-tekan. Nah, sambil ditekan pelan-pelan. Jangan nanti dia lengket, terangkat lagi. Keluarin airnya. Nih. Ini supaya tisunya juga lebih melekat. Makanya harus pakai bidang yang datar dan keras. Jangan yang lembut-lembut gitu, dia nggak akan lengket benar. Nih, ditekan-tekan ya, supaya tisunya melekat. Sudah melekat sih, tapi untuk memperkuat, supaya waktu dicuci dia tidak terangkat. Sudah selesai. Ini prosesnya sama dengan yang ini ya, sama. Cuman kita desainnya beda. Nah, ini sudah selesai. Biasanya kalau sudah selesai begini, didiamkan selama 12 jam, baru disetrika. Ya, disetrika. Setrikanya, caranya, kita pakai kertas roti ini, kertas kue ya, alas roti. Terus ini kan nanti dia kering ya, kering. Terus kita setrikanya ini begini. Kalau cuman, nah ini begini, masuk begini baru disetrika. Jadi sebelum dicuci setrika dulu, setrika ini. Nah dia kan kalau ini kan sudah kering ya, nantinya besok sudah kering, lipat aja begini, terus masukkan begini, terus kita setrika, disetrika dengan setrika yang panas, gitu. Tapi diamkan saja dulu selama 12 jam. Biasa saya memang kalau bikinnya malam. Ya waktunya juga saya memang untuk ini malam ya, karena siang ada kerjaan. Kemudian besok pagi saya cuci. Kemudian setelah kering, besok paginya saya setrika. Kemudian saya cuci. Nah, setelah disetrika langsung dicuci, baru jemur, setrika lagi. Jadi kalau saya kasih sesuatu, jual atau ada orang mau, saya kasih hadiah, saya selalu lampirkan kertas ini supaya waktu dia mau pakai juga, mau setrika juga pakai ini gitu. Nah, ini karena kita cuci pakai hari-hari, sama dengan kalau kita buat di sarung. Sarungnya itu kita cuci ya. Nah, jadi kita harus setrika
pastikan kita setrika. Tapi kalau yang dibegini kan kadang kita nggak cuci ya, tapi lebih baik kita ikutin prosedurnya. Jadi kapan-kapan kotor nggak langsung dibuang, kita masih bisa pakai gitu untuk pakai lagi ya, setelah kotor kita bisa cuci. Nah ini saya banyak sudah ada bunga-bunga ya, saya potong tisu-tisu saya sudah potong-potong. Jadi tinggal untuk mempermudah saya memang sudah potong-potong tisu ya. Jadi kupu-kupunya saya pisahin. Permisi. Nih tisu-tisunya sudah saya potong-potong. Jadi tinggal dipakai. Nah untuk desain yang untuk mendesain sesuatu, kalau kita kan cuman kecil ini ya, cuman kecil yang kita pakai, wadahnya kecil, desainnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita mau desain umpama taplak, saya kasih tahu ya, kita bikin aja dulu. Umpama ini di sini, setelah kita potong-potong tisu ya, umpama ini di sini, terus ini di sini. Permisi saya minum dulu, keselak. Ini di sini, ini kalau taplak besar ya. Umpama, oh ini di sini, ini nanti di sini, ya kan? Atau ini di sini, gitu. Masih pindah-pindah ini, masih lihat-lihat yang bagus gimana ya. Oh ini pindah gitu. Setelah kita set begini, sebaiknya kita foto dulu supaya waktu mau mulai lem kita nggak bingung. Aduh tadi di mana ya, yang diaturnya di mana ya. Nah itu kalau besar, tapi kalau kecil gini kan nggak masalah ya. Langsung aja kita bikin desain di situ, lem di situ. Tapi kalau kita mau bikin di wadah yang besar, media yang besar, sebaiknya begini. Oke? Apalagi ya tipsnya? Ya iya, ini harus selalu direndam. Harus selalu direndam. Dan jangan lupa disetrika setelah 12 jam. Oke? Sekian tutorial untuk decoupage di kain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.